Diktator mana yang juga memiliki hubungan pribadi dengan rakyatnya sendiri? Khalifah Waqt memiliki hubungan pribadi dengan setiap Ahmadi dari setiap bangsa dan setiap ras yang tersebar di seluruh dunia. Surat-surat pribadi mereka datang yang di dalamnya disebutkan urusan-urusan pribadi mereka. Jika kita melihat surat-surat harian ini saja, maka bagi orang-orang dunia, ini adalah sesuatu yang tidak dapat dipercaya. Inilah khilafat yang memperhatikan penderitaan setiap Ahmadi yang hidup dan tinggal di dunia. खिलाफत क्या है एक फज़ले अज़ीम रब रहमा है. Kami sebenarnya dipandu dan diberi petunjuk oleh Huzur bahwa Majelis Khudamul Ahmadiyah harus mengadakan program nasional atau program besar untuk khilafat. Jadi untuk 2 tahun pertama, Alhamdulillah kami mendapat umpan balik yang baik dan program yang baik. Namun kami secara bersama-sama memutuskan sebagai sebuah amilah bahwa kita harus melakukan sesuatu yang berbeda. Ada pendekatan tradisional yang telah kami lakukan selama ini dan itu efektif dalam apa yang ingin disampaikannya. Tetapi terkadang ketika Anda mencoba untuk menjangkau para pemuda, seperti yang Anda tahu, sebagai khuddam, kami mencoba menjangkau para pemuda, kami melayani para pemuda. Jadi beberapa ide dilontarkan dan akhirnya satu ide yang benar-benar yang kami kerjakan, Alhamdulillah muncul bahwa kami harus memiliki gaya presentasi. Idenya adalah untuk membicarakan tentang para khulafa dan hubungan mereka dengan Tuhan, penerimaan doa-doa, dan kecintaan mereka terhadap jemaat. Dan keseluruhan idenya adalah bahwa seorang khadim yang berdiri di tengah kerumunan setelah program tersebut, mereka harus seperti apa? Khalifah Waqt adalah seseorang yang harus saya hubungi. Saya harus menulis kepadanya atau saya harus pergi menemuinya. Jadi saya akan katakan menjelang awal Desember, akhir November, kami mulai memutuskan bahwa, baiklah, kami ingin melakukan sesuatu yang berbeda. Kami memilih tanggalnya, memesan tempatnya, membentuk timnya, dan itulah segalanya. Bayangkan suatu hari Anda tiba-tiba kehilangan rumah Anda, atap di atas kepala Anda, keluarga Anda menghilang, banyak pemikiran yang dicurahkan. Saya kira tentang bagaimana kami dapat menjadikan ini sebuah pengalaman yang benar-benar mendalam, dan itulah cara terbaik yang dapat saya gambarkan tentang jalsa ini, bahwa itu adalah sebuah jalsa, tetapi itu adalah sebuah pengalaman, bukan begitu? Itu adalah sebuah pengalaman yang kami coba hadirkan kepada orang-orang, hadirkan ke dalam diri orang-orang. Kepercayaannya kepada Allah tak tertandingi, akhlaknya yang mulia menjulang menembus langit-langit spiritual, dan itulah mengapa Hazrat Masih Maud Islam berkenaan dengannya bersabda, Anda menemukan kisah-kisah tentang betapa luar biasanya para khulafa ini, seperti Anda melihat Khalifatul Masih yang pertama radhiyallahu anhu dan hubungan beliau dengan Allah Ta'ala. Saya tahu itu sampai pada titik di mana beliau bersabda, jika Anda pernah dalam kesulitan, katakanlah, wahai Tuhannya Nuruddin, sebagaimana engkau telah menolong Nuruddin, tolonglah aku. Dan beliau bersabda, saya yakin Tuhan saya akan datang untuk Anda. Beliau sedang mencari seorang guru agama yang akan menjadikannya sebagai muridnya. Dan sementara beliau sedang dalam perjalanan, beliau masih muda, sangat muda. Sementara beliau sedang dalam perjalanan, uang beliau habis dan beliau tidak makan selama 3 hari, hampir tidak makan apapun. Maka beliau melewati sebuah desa dan sudah waktunya sholat. Beliau melihat desa itu, beliau pergi ke sana, hampir waktu sholat, dan beliau pergi untuk menunaikan sholat. Namun tepat setelah sholat, semua orang pergi. Tidak ada satupun yang berbicara kepada beliau. Maka Hadrat Hakim Maulwi Nuruddin Sahib radhiyallahu anhu duduk di pinggir dan beliau dalam keadaan susah. Dan beliau hanya duduk di sana ketika beliau mendengar sebuah suara berkata, Nuruddin, Nuruddin, kemarilah, ambil makanan ini. Dan Huzur bangkit, pergi ke pintu masjid, membukanya, menemukan sebuah nampan berisi makanan. Beliau mengambilnya, membawanya ke dalam, memakannya. Dan kemudian beliau meninggalkan peralatan makan di sisi itu, lalu melanjutkan perjalanannya.
Sekitar 8 hari kemudian, beliau kembali ke desa yang sama dan beliau melihat bahwa peralatan makan itu masih ada di sana. Dan beliau yakin bahwa Allah lah yang telah memberinya makan. Terkadang Anda menemukan kisah-kisah yang benar-benar menginspirasi Anda, bukan? Dan Anda hanya berkata, wow, apakah Allah bisa melakukan itu juga? Seperti, apakah Allah bisa melakukan ini? Dan ketika Anda mendengar sebagian dari kisah-kisah ini, Anda mulai menyadari betapa kita sebenarnya beruntung memiliki orang-orang seperti ini. Anda tahu, jika saya dalam kesulitan, bahkan doa terakhir Khalifatul Masih yang pertama yang disebutkan tadi seperti, jika Anda pernah dalam kesulitan, berdoalah kepada Allah. Dengan kata-kata ini, dan saya sepenuhnya yakin Allah saya akan datang untuk Anda. Saya rasa ini memang kembali kepada sebagaimana yang telah saya sebutkan. Anda tahu, ikrar Khuddamul Ahmadiyah bahwa saya akan siap mempersembahkan pengorbanan apapun untuk menjaga institusi khilafat Ahmadiyah. Dan kita sebagai Khuddamul Ahmadiyah, kita sebagai pemuda jemaat, kita semata-mata adalah generasi berikutnya dari orang-orang yang telah mendahului kita. Mereka membuat pengorbanan demi menjaga institusi khilafat Ahmadiyah, dan kini hal itu telah diserahkan kepada kita. Jadi kita perlu bertanggung jawab, kita perlu memahami betapa besarnya tanggung jawab itu. Namun ada satu mimpi tertentu yang saya lihat hampir setiap malam, dari saat kepala saya menyentuh bantal hingga saat saya terbangun. Saya melihat bahwa saya sedang memimpin sebuah pasukan menyeberangi samudera yang luas untuk memerangi musuh. Dan terkadang ketika saya mendapati bahwa saya tidak memiliki apapun untuk menyeberangi samudera itu, saya mulai membangun sebuah perahu agar saya dapat menyeberangi samudera itu untuk memerangi musuh. Gurunya, Hadrat Syed Sarwar Shah Sahib radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwa ketika saya mendengar tentang mimpi-mimpi ini, saya tahu bahwa anak muda ini suatu hari akan memimpin jemaat. Dan sejak hari itu, saya mendudukkan ia di kursi guru, sementara saya duduk di kursinya, dan itulah cara saya mengajarinya. Saya pikir dari sudut pandang itu penting bagi para khuddam untuk duduk di sana, untuk mendengarkan, untuk menyerap, untuk merenungkan, untuk semacam, saya kira, menyaksikan sejarah yang terurai di hadapan mereka. Dan itulah yang kami coba lakukan sebagai para presenter yang menjadi bagian dari program ini. Sekarang dengarkanlah aku dan ikutilah apa yang aku katakan, karena apa yang aku sampaikan ini adalah firman Allah. Ini bukan suaraku. Aku hanya menyampaikan suara Allah kepada kalian. Taatilah aku, maka Allah akan bersama kalian. Allah akan bersama kalian. Allah akan bersama kalian. Dan kalian akan memperoleh kemuliaan di dunia ini maupun di akhirat. Saya pikir dalam mempersiapkan diri, rahasianya adalah jika saya duduk di depan dan seseorang akan berbicara tentang Khalifatul Masih yang ketiga rahimahullah, apa saja cara yang akan membuat saya berkata, ya Tuhan, saya belum pernah mendengar ini sebelumnya, atau saya memiliki begitu banyak setelah mendengarkannya, ini memberikan dampak yang luar biasa pada kehidupan saya. Tahun 74 tiba dan ini adalah tahun di mana pemerintah Pakistan ingin menyatakan para Ahmadi sebagai non-Muslim, dan tentu saja Huzur sebagai pemimpin jemaat adalah orang yang memimpin, yang mewakili jemaat di pengadilan. Hadrat Khalifatul Masih yang ketiga rahimahullah menyatakan bahwa selama 52 jam 10 menit beliau dicecar oleh para jaksa. Dan selama keseluruhan 52 jam 10 menit itu, beliau merasakan seolah-olah Allah dan para malaikatnya hadir di sana untuk membantunya. Bahkan sedemikian rupa sehingga ketika beliau ditanya tentang berbagai referensi, beliau cukup membuka sebuah buku dan halaman yang tepat akan muncul sesuai dengan yang ditanyakan. Dan sementara beliau sedang dicecar pertanyaan, Allah Ta'ala mewahyukan kepada beliau, wasi' makanaka, innaka fainakal mustahzin, bahwa lupakanlah ejekan mereka, aku akan mengurusnya, pergilah dan perluas rumah-rumahmu. Saya rasa dalam salah satu pidato pertama beliau, bahwa meskipun Anda telah memilih saya sebagai seorang khalifah, Anda sebagai umat, tetapi saya ingin Anda tahu bahwa bukan Anda, melainkan Allah sendiri yang telah menjadikan saya khalifah dan Dia selalu mendukung saya.
Jadi jika Anda memikirkannya dari sudut pandang itu, bahwa orang ini meskipun ia sama seperti kita, tetapi pertolongan Allah dan bantuannya selalu bersamanya setiap saat, dan ketika kita berusaha menjalin hubungan dengannya, atau ketika kita berusaha memohon doanya, ketika ia mendoakan kita, mengapa Allah tidak akan mengabulkannya? Karena ketika Allah berfirman bahwa aku mengangkatmu, maka ketika orang yang sama itu berkata, "Ya Allah, tolong, aku berdoa atas nama orang ini," bagaimana mungkin Allah tidak mendengar orang itu? मांगूं तो ना मांगूंगा किसी Hadrat Khalifatul Masih yang keempat, rahimahullah, beliau adalah sosok yang begitu istimewa bagi saya karena beliau seperti bagian dari keluarga saya, sebagaimana yang saya sebutkan dalam pembicaraan saya, bahwa khalifah adalah seorang individu, seorang pemimpin dunia yang begitu unik, sehingga beliau menjadi bagian dari keluarga Anda. Beliau adalah bagian dari setiap rumah tangga Ahmadi. Beliau adalah bagian darinya. Dan satu hal yang banyak dari kita, terkadang kita gagal untuk menyadari adalah betapa besar perhatian khalifah kepada kita. Huzur di siang hari bolong tidak secara sembunyi-sembunyi meninggalkan Pakistan tanpa bersembunyi atau hal semacam itu. Di siang hari bolong di hadapan semua orang sepenuhnya melalui jalur hukum meninggalkan Pakistan dengan pesawat. Pada tahun 88, Huzur memberikan peringatan terakhirnya kepada Zia-ul Haq. Beliau berkata, "Lihatlah, sekarang murka Allah akan turun kepadamu. Kamu akan segera dihancurkan." Dan ingatlah kata-kata Huzur, tercabik-cabik menjadi serpihan. 5 hari setelah itu, 5 atau 6 hari setelah itu, saluran berita dibanjiri berita yang menyatakan bahwa Zia menaiki sebuah pesawat dan ia tercabik-cabik menjadi serpihan. Tidak ada satupun bagian darinya yang tersisa, dan kita tidak mengingatnya hari ini. Inilah kekuatan yang dibawa oleh khilafat. Hadrat Khalifatul Masih yang keempat rahimahullah memiliki cara yang sangat begitu karismatik dan intim dalam mengungkapkan emosi beliau sendiri. Beliau sangat terbuka tentang emosinya sendiri, dan banyak kali beliau dengan sangat terbuka dan dengan istilah yang sangat jelas hanya menjelaskan apa yang sebenarnya beliau rasakan di dalam hatinya. Hari ini 100 tahun telah berlalu, dalam wujud seorang hamba yang rendah hati dari Hadrat Masih Maud alaihissalam, Allah telah kembali menampakkan tanda tersebut. Betapa banyak musuh yang telah binasa, dipermalukan dan dihinakan sebagai akibat dari mubahalah dengan hamba yang rendah hati ini. Dan betapa banyak limpahan karunia Allah dari langit yang telah kalian saksikan sebelumnya, yang kalian saksikan hari ini, dan yang akan terus kalian saksikan. Allah telah memperlihatkan pemandangan-pemandangan karunia-Nya yang sedemikian rupa sehingga sejak dunia ini diciptakan, mata langit tidak pernah menyaksikan pemandangan seperti ini, bahwa pada saat yang bersamaan dari utara dan selatan, dari timur dan barat, ratusan bangsa sekaligus berikrar baiat di satu tangan, masuk ke dalam satu jemaat ilahi, dan seluruh dunia bergema dengan seruan takbir. Wahai para hamba Masih Maud, dengan menggunakan kata-kata Hadrat Masih Maud, kini saya menyeru kalian dan bertanya kepada kalian, dimanapun, di setiap sudut dunia, suaraku ini menjangkau, apakah kalian bersaksi atau tidak, bahwa demi Allah, Masih Maud adalah benar, demi Allah Masih Maud benar, demi Allah Masih Maud benar. मेरा खुदा मेरा Hadrat Masih Maud alaihissalam telah menjelaskan betapa pentingnya hal ini, bahwa setelah wafatnya beliau, jemaat akan mekar dan berkembang melalui penampakan kedua tersebut dalam wujud khilafat. Dan sungguh menakjubkan untuk menyaksikan bahwa lebih dari 130 tahun yang lalu, hal-hal ini telah diberitahukan, dan bagaimana jemaat akan berkembang di bawah khilafat, sebagaimana tertuang dalam kitab beliau Al-Wasiyat. Dan sungguh begitu menakjubkan ketika kita menyaksikan peristiwa-peristiwa, program-program, serta kisah-kisah dan narasi-narasi yang dibagikan mengenai para khulafai Ahmadiyat yang berbeda. Dan sungguh menakjubkan untuk menyaksikan bagaimana segala sesuatu yang dikatakan Hadrat Masih Maud alaihissalam tentang berkembangnya jemaat sedang benar-benar terpenuhi di hadapan mata kita. Saudara-saudaraku yang terkasih, Allah sedang memberkati sebuah kerajaan rohani secara diam-diam, dan orang-orang bahkan tidak menyadarinya melalui institusi khilafat. Maka orang-orang yang dulu pernah menertawakan, percayalah, mereka tidak lagi tertawa. Mereka tidak lagi mengolok-olok seperti dulu karena mereka tidak menyangka bahwa melalui khilafat, jemaat akan berkembang hingga setingkat ini. Ini adalah sesuatu yang sangat umum dan penting bagi generasi muda kita untuk diketahui, bagaimana Huzur memiliki hubungan dengan Allah Ta'ala, dan mengapa hal itu sangat penting bagi kita untuk membangun hubungan tersebut dengan Huzur, baik itu dengan menonton khutbah Huzur, This Week with Huzur, atau bahkan dengan menulis surat kepada beliau.
Namun hal itu memotivasi kita sebagai Muslim Ahmadi bahwa apapun yang Huzur sampaikan kepada kita, terdapat banyak berkah dalam ketaatan terhadap khilafat itu. Kini sebelum mengakhiri, saya juga ingin mengingatkan Anda tentang betapa pentingnya ketaatan kepada khilafat. Jika janji Anda semua telah bersumpah untuk mematuhi dan sepenuhnya taat kepada setiap keputusan ma'ruf yang dibuat oleh Khalifah Waqt, apakah keputusan ma'ruf itu? Sederhananya, itu adalah menyampaikan perintah-perintah Allah Ta'ala dan Rasul-Nya yang mulia, karena Khalifah Waqt tidak akan pernah memberikan instruksi atau pernyataan apapun yang bertentangan dengan perintah-perintah Allah Ta'ala atau Nabi Suci Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita tidak ingin memberikan kesan bahwa ini hanyalah dongeng-dongeng dari masa lalu. Kita memiliki tujuan yang jelas dalam fikiran kita, yaitu untuk memberikan perspektif tentang Khilafat Ahmadiyah, keagungan Khilafat Ahmadiyah, dengan cara yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Huzur, ayyadahullahu ta'ala binul aziz, beliau telah memberitahu kita selama beberapa waktu untuk menjadi inovatif, untuk menemukan jalan-jalan baru, teknik-teknik baru, bukan hanya untuk menyebarkan pesan Islam, tetapi juga untuk mengajarkan Islam kepada anggota-anggota kita sendiri. Dan mukjizat terbesar dari khilafah adalah bahwa mereka mengubah kehidupan secara positif, dan saya rasa saya ingin khuddam memahami hal itu dan mengetahui bahwa dunia yang mereka lihat yang tampak glamor itu bukanlah kehidupan yang sesungguhnya. Disinilah kehidupan yang nyata itu berada. Dan saat ini, satu-satunya cara untuk sampai kepada Allah adalah melalui khilafat. राह